Oke, elemen wanitaku baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-49, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Nah, kita masih bahas tentang artificial intelligence. Nah, ini seru sih sebenarnya ngomongin soal yang satu ini karena memang ya ada banyak yang ada dua pendapat yang saling bertentangan. Yang pendapat yang pertama ini mencoba untuk ya AI ini sebuah ancaman, menganggap seperti itu. Di sisi lain, ada pihak yang mengatakan bahwa AI adalah keniscayaan, bahwa kemajuan teknologi bukan lagi sesuatu yang harus ditolak begitu saja, tetapi mau tidak mau ini harus disikapi. Ini adalah sebuah tantangan, ya. Dan memang perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini telah merambah ke berbagai lini kehidupan manusia. Nah, beberapa platform ini bisa membantu pekerjaan manusia dengan mudah, ya. Dan AI ini merupakan cabang ilmu komputer ya, yang menghubungkan mesin untuk menyelesaikan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, AI ini ternyata cara kerjanya adalah mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterima menjadi informasi agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, data-data itu bisa berupa video, gambar, grafis ya, ataupun teks dan lain sebagainya. Audio juga bisa. Nah, teknologi AI ini telah menyebar ke berbagai bidang, mulai dari otomotif, hiburan, pendidikan, kesehatan ya, bahkan hal-hal lain termasuk di dalamnya. Nah, ini yang lagi seru nih, ada kemungkinan bahwa kelak gitu ya, AI ini akan membantu dalam urusan urusan hukum. Iya. Nah, ini yang di satu sisi ada pandangan yang ngeri gitu kan, karena kalau hukum hanya keputusan hukum diserahkan pada mesin, lantas aspek manusianya gimana nih? Karena tidak setiap peristiwa ataupun kejadian hukum, kasus hukum itu hitam di atas putih, hitam putih, istilahnya bisa dipandang semuanya benar salah. Ada beberapa hal yang mungkin aspek-aspek lain yang mesti dikaitkan juga. Misal nih, ada seorang mencuri ayam misalnya. Kenapa dia sampai mencuri misalnya? Nah, oh ternyata dia tidak pernah, dia ini miskin, sementara ke tetangganya nggak ada yang peduli ataupun bagaimana. Dia sudah bekerja semaksimal mungkin tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, ini kan hukumnya menjadi sesuatu yang akhirnya tidak selalu hitam putih gitu. Nah, ada bagian-bagian yang bisa akhirnya memperingan hukuman bagi si pelaku. Kecuali kalau memang dia itu sudah punya rencana untuk melakukan tindak kejahatan kriminal gitu. Dan memang teknologi AI ini yang menyebar ke berbagai platform dan sudah masuk ke berbagai bidang pekerjaan manusia. Ini nampaknya bisa juga nih dianggap sebagai peluang, tapi juga bisa juga dianggap sebagai tantangan. Karena teknologi AI ini kerap juga nih digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sebagai asisten virtual, navigasi GPS, media sosial, mobile banking. Nah, ini yang paling rawan. Mobile banking ini agaknya masih lumayan rawan ya, gampang diretasnya. Juga platform belanja dan juga transportasi online. Tapi kita sebentar ya menilik sejarah AI. Ya, AI ini merupakan bidang ilmu anyar sebenarnya ya. Karena baru tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti seperti matematikawan Inggris Alan Turing ini melakukan eksperimen awal dalam pemrograman komputer untuk memodelkan proses berpikir manusia. Wow. Jadi perkembangan AI yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu itu cepet banget majunya. Dari tahun 50-an ya sampai sekarang. Nah, ini percepatannya berapa 50 atau 70 tahun lah ya. Nah, sementara kalau kita mencoba melihat ke belakang ya, perkembangan teknologi dari mulai mesin uap ke listrik itu aja butuh waktu
sekitar 300 tahun untuk bisa mencapai perkembangan itu. Sekarang dengan perkembangan internet ini, teknologi informatika dan komunikasi ini agaknya lebih cepat, lebih dahsyat gitu. Nah, apalagi dengan media sosial ya, wahana yang diberikan kepada publik ini, kita ini, pengguna ini, sebenarnya kan itu wadah kecil ya, istilahnya wadah kecil aja, tetapi dia bisa memproduksi informasi sedemikian masif, sedemikian besar, deras, sampai-sampai apapun bisa diinformasikan di situ, sampai-sampai kita sendiri kewalahan untuk mencoba mencerap mana nih informasi yang benar, mana nih informasi yang salah. Nah, keberadaan hoax ini akan menjadi ancaman juga ya dengan adanya AI ini. Kalau hoax ini yang sering muncul, ataupun misalnya berita-berita, informasi-informasi yang disinformasi atau misinformasi, ini akan menjadi peluang bagi informasi yang salah, atau menjadi peluang data yang digunakan oleh AI yang nantinya akan menjadi informasi yang salah yang akan disampaikan kepada pengguna AI di masa yang akan datang. Nah, contoh sederhana saja deh, coba deh dicek ya di WA yang sekarang sudah menggunakan Meta AI. Kira-kira AI kenal nggak siapa diri Anda? Tanyakan aja Meta AI. Apakah Anda tahu nama, sebutkan nama gitu. Misalkan, apakah Anda tahu siapa Ribut Ahwandi misalnya? Saya udah pernah melakukan, kemarin melakukan itu, dan jawabannya ya kacau gitu. Kenapa kacau? Karena memang belum ada input data yang dicerap atau diabsorb oleh AI. Jadi hari ini sebenarnya kalau kita berbicara dengan AI ataupun sedang chat dengan WA, itu sebenarnya kita sedang nyetor data tuh. Data kita sendiri gitu. Iya, kebiasaan kita itu apa gitu. Kita ngobrolin apa dengan teman gitu. Di grup misalnya. Ya itu terekam semua. Jangan dikira ya. Jadi kita hati-hati dalam menggunakan teknologi. Kita perlu cara cerdas dan bijaksana untuk bisa menggunakan AI itu, teknologi itu ya. Nah, dalam sebuah penelitian yang diluncurkan dalam jurnal analisis penggunaan algoritma Breadth First Search dalam konsep artificial intelligence ya, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer TIME Medan, ini dijelaskan bahwa AI ini adalah salah satu bagian dari ilmu komputer, cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan manusia. Nah, pada awalnya komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung, namun dalam perjalanannya ini peranan komputer semakin kompleks dan bahkan mampu mendominasi kehidupan manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu komputer juga dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Dan pada tahun 1956, istilah AI ini pertama kali dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, namanya John McCarthy, pada konferensi Dartmouth yang dihadiri oleh para peneliti AI. Nah, salah satu tujuan konferensi ini kawan, ini adalah mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai perangkat untuk mengetahui atau memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan fungsi otak yang ada pada manusia. Salah satunya adalah seperti bagaimana otak manusia mendefine atau mendefinisikan bahasa, pengetahuan, pemikiran, dan pemecahan atau problem solving. Nah, dan seperti dikutip dari Science in the News, Harvard, pada tahun 60 sampai 70-an ya, perkembangan AI ini tampak mendapati momentumnya karena saat itu sejumlah inovasi berhasil diciptakan oleh para ilmuwan, terutama ilmuwan komputer. Salah satunya adalah Eliza, chatbot pertama di dunia yang diciptakan oleh Joseph Weizenbaum. Nah, ini keren. Joseph Weizenbaum ini saya pernah membaca beliau seperti apa, tapi nanti lain waktu ya kita akan bahas itu. Nah, sementara pada tahun 80 sampai 90-an perkembangan AI ini mulai merambah pada teknik pembelajaran mesin atau machine learning.
Nah, seperti mulai dari jaringan saraf ya atau neural links gitu, dan juga algoritma genetik yang digunakan untuk melatih komputer agar mampu mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia, data-data yang dikumpulkan. Sementara pada tahun 2000-an perkembangan AI kian pesat. AI menjadi topik signifikan karena periode ini AI mampu memengaruhi berbagai sektor mulai dari kesehatan, perbankan, perniagaan, dan juga yang lainnya termasuk traveling ya dan lain sebagainya. Nah, tahun 2010 sampai 2014 AI ini mulai diperkenalkan dalam perangkat gawai oleh sejumlah perusahaan pengembang ponsel pintar. Nah, teknologi AI yang dikenalkan meliputi Siri dari Apple, kemudian Google Assistant dari Google, kemudian Alexa dari Amazon, dan juga Cortana dari Microsoft. Nah, perkembangan AI ini terus mengejutkan, apalagi mengejutkan kita ya yang hari ini ya, yang lagi demam-demamnya AI. Karena WA ini sudah mulai menerapkan Meta AI gitu kan pada akhir 2022 yang lalu ya. Laboratorium kecerdasan buatan OpenAI ini merilis ChatGPT yang ini merupakan sebuah model bahasa yang mampu menjawab berbagai pertanyaan yang di-input melalui kolom chat. Ya, ini menarik perkembangan AI di akhir 2022 ini karena tidak lagi menggunakan aplikasi ataupun yang berat ya, tapi dia include di dalam chat, dalam bentuk chat. Nah, chat ini membuat kita itu terasa dimudahkan karena apa? Kita seperti sedang ngobrol aja chat. Dan chat ini pengaruhnya sangat besar dalam pikiran manusia. Ya kan? Kalau chat itu kan seolah-olah kita sedang ngobrol secara privasi, secara private betul, dan ini menjadikan kita sangat-sangat mungkin ketagihan oleh AI. Oke. Baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung ya di WA. Ada Takim Diamu Kembang. Nyimak Mas Ribut siaran tentang AI. Manusia semakin pintar, semakin maju pikirannya, bisa menciptakan teknologi yang canggih. Di samping kemajuan pemikiran manusia menciptakan teknologi AI yang canggih, manusia juga seakan akan menghancurkan masa depannya sendiri. Contohnya yang sudah disampaikan tadi, banyak tenaga kerja yang digantikan dengan mesin. Ini baru permulaan. Lah ke depan, apa tidak akan lebih banyak lagi orang nganggur katanya. Oke. Kemudian ada Riyandi Ditirto, pembahasan yang menarik nih dan relevan pada saat ini, yang mana teknologi begitu cepat berkembang sampai-sampai harus belajar lagi dan belajar lagi. Ya, belajar itu harus ya. Manusia itu perjalanan hidup adalah bagaimana kita ya, kehidupan itu adalah perjalanan kita memproses diri, dan proses diri itu namanya belajar. Nah, pernah dengar ada yang bilang di masa depan orang kaya bukan punya sawah berhektar-hektar tapi menguasai udara atau teknologi. Oke, makasih ya. Oke. Nah, ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang AI hari ini ya, apapun yang kita posting di media sosial kita, sebenarnya itu adalah AI ini pernah nggak nanya sama WhatsApp, apa sih gunanya data? Saya pernah nanya dan dijawab, ada juga sih, saya kemarin itu sempat kurang ajar juga sih sama copilotnya Microsoft gitu. Pakai ini. Nah, ketika kemarin saya nanya ke Meta AI itu, ini menarik. Ternyata Meta AI yang diluncurkan bukan hanya Meta AI ya, sejak WA itu meluncur sebenarnya sudah ada istilahnya mereka tuh mengumpulkan data dari apa yang kita lakukan setiap hari di WA gitu. Tidak hanya melalui chat, termasuk voice voice note ataupun video call atau pokoknya apapun itu, postingan-postingan kita di media sosial itu sangat berpengaruh. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung lagi, Ipin di Talun ya. Untuk ini dia yang menarik nih. Ini ada informasi disampaikan oleh
Mas Ipin nih di mana? Di Talun. Ini Amerika Serikat dan NATO ini di screenshot ya, hasil screenshotan dari Sindo News infografis. Ini di screenshot ini ada informasi Amerika Serikat dan NATO tidak bisa cegat rudal Oresnik yang punya kemampuan terbang dengan kecepatan Mach 10 atau 3 km per detik. Gila, 3 km per detik, kayak apa kencengnya. Nah, ini menurut Purnawirawan Kolonel Angkatan Darat Rusia dan analis militer Viktor Litovkin kepada Sputnik. Dan dengan kecepatan itu, rudal ini tidak dapat dicegat oleh pertahanan udara modern. Wih, ngeri nih. Dan dia katakan tidak ada satupun sistem pertahanan udara atau rudal di dunia yang mampu mencegat rudal hipersonik tersebut. Bahkan pemerintah Amerika Serikat ya, ini mencemaskan nasib Ukraina setelah Rusia menyerang Kiev dengan rudal hipersonik Oresnik yang misterius itu. Ya, begitulah dunia sekarang ya. Nah, kira-kira gimana nih gambaran Anda tentang dunia ke depan? Ngeri ya, ngeri banget deh pokoknya. Ada yang minta lagu apa sih tadi? Bentar. Saya baca dulu ya. Mana nih? Elemen sudah. Hakim minta apa nih? Oke, monggo suara hati. Ya, ngomongin soal AI, masih saya akan bahas bersama Anda di sini di 0285424474 ataupun di WhatsApp 0855420912. Ya, silakan yang mau berkomentar. Boleh. Ya. Suara hati.